wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Olivia bersama rekan-rekan saya. Saya sama dari Kayani dengan tim kelompok 3. Saya dari Lamarata dengan tim 011. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas bab 4, yaitu strategi dari jenis inovasi pendidikan. Jadi petunjuk metode pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan adalah metode kartu berpasangan. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan cara berhitung. Kemudian akan dibagi, kelompok tersebut akan dibagi kartu soal, dan akan menjawab kartu soal tersebut dengan cara mencari kartu jawaban yang telah diacak di berbagai kelompok. Setelah itu, dengan waktu 35 menit, teman-teman akan menyusun peta konsep ini di papan tulis dengan kelas dan gunting yang telah disediakan kelompok kami. Jadi mungkin itu petunjuk pembelajaran kali ini. Apakah ada pertanyaan? Itu ada jawabannya? Iya, ada jawabannya. Oh, ada jawabannya. Soal. Tiga, empat. Dua. Mana tadi? Ini jawabannya yang tadi mana? Jawabannya ke bawah gitu. Ada lagi ini 4. Bisa. Jawabannya ini solusinya. Lagi-lagi habis itu. Ini benar. Kamu tahu apa sih? Baru ingat. Kalau dari Coba deh. Udah semua?
Bagaimana? Dapat soal bagaimana? Bagaimana? Iya. Jadi nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan materi yang telah dibagikan, materi dan soal. Namun sebelum itu kita cari ya salah dulu. Jadi setelah bersihan, mungkin dari kelompok 5-6 ini terbalik. Jadi ini keahlian lulusan. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan dengan waktu 10 menit ya. Kemudian ada sesi tanya jawab. Kemudian mungkin dari kelompok 1 dulu mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kampus 1 yang mempresentasikan materi pertama. Ada 3 jenis dalam inovasi pendidikan, yaitu 1. Inovasi landasan yuridis. Inovasi ini merujuk pada perubahan atau pengembangan dalam pemahaman atau penerapan hukum. Bukan saya jawabkan. Saya silakan dari kelompok 2, 3 atau 4 yang ingin bertanya, karena sudah dibuka sesi tanya jawabnya. Kami dari kelompok 2 mau bertanya, dari ketiga jenis itu, 3 kan? Berikan contoh konkretnya. Itu kan hanya menjelaskan definisinya. Kira-kira contoh konkretnya itu seperti apa? Baik, ada lagi yang bertanya? Nanti jawab pertanyaan. Mau tanya? Tidak. Oh, ya. Untuk contoh dari inovasi landasan yuridis itu sendiri, dari mencakup pengembangan dan penerapan hukum yang baru seperti regulasi teknologi keuangan, data pribadi, hukum ketenagakerjaan fleksibel, kripto dan aset. Yang kedua ada inovasi kurikulum dan pengembangan perangkat pembelajaran, contohnya pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kolaborasi, pembelajaran berbasis keterampilan, pembelajaran berbasis game, dan yang terakhir pembelajaran berbasis fleksibilitas. Yang ketiga, contoh inovasi dalam struktur pendidikan. Yang pertama, pembelajaran fleksibel. Kedua, pembelajaran terpadu. Ketiga, sistem pendidikan jarak jauh. Keempat, pembelajaran berbasis permainan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi jenis inovasi. Yang pertama yaitu ada inovasi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi inovasi ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas, keterampilan dan efektivitas para pendidik. Ya, dari pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengukur dan mengevaluasi keberhasilan inovasi dalam capaian keahlian lulusan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan 2 sub, yaitu diantaranya yang pertama ada strategi rasional empiris, yang kedua ada strategi normatif reedukatif. Yang pertama akan dijelaskan. Yang pertama, strategi rasional empiris merupakan strategi bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak sesuai nasional.
Izin menjawab, Mas Fauzi. Manusia berpikir rasional adalah kemampuan untuk menggunakan akal budi dan nalar dalam hal ini melibatkan proses menganalisis informasi, menghubungkan sebab akibat. Bahwa rasional itu merupakan sebuah ukuran yang dimiliki oleh seseorang. Dari kelompok 1 dan 2 mungkin ada pertanyaan. Ingin mepresentasikan lanjutan dari kelompok 3 tadi, yaitu strategi kebijakan administratif dan strategi gabungan politik administratif yang akan dibacakan oleh rekan saya. Strategi kebijakan administratif perbedaan antara ini dengan strategi ini dengan strategi lainnya. Perbedaan ideologi dan dinamika di antara Strategi ini merawat penggunaan kekuasaan dalam pemilihan pengaruh oleh satu orang atau orang lain. Mengetengahkan sub-strategi sebagai berikut. Yang pertama, strategi tanpa kekerasan atau non-violence strategi. Yang kedua, gunakan lembaga-lembaga politik untuk mencapai perubahan. Yang ketiga, perubahan melalui rekomendasi dan manipulasi elit kekuasaan. Sekian itu presentasi singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya bisa angkat tangan. Dari kelompok 2 ini bertanya, tadi kan disebutkan mengenai perbedaan nilai-nilai. Nah itu nilai-nilai apa saja dan apa yang membedakan? Perbedaan ideologi dan nilai-nilai. Jadi apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Jadi nilai-nilai itu adalah Apa saja nilai-nilai itu? bahan yang nyata terlihat bagi suatu redistribusi kekuasaan dan posisi subjektif dari setiap titik pandang tidak disembunyikan. Jadi ada 2 poin itu untuk yang dimaksud nilai ini. Ini jawab pertanyaan dari Rahmat. Yang dimaksud strategi dari Demis Benny. Pertama, strategi tanpa kekerasan. Strategi ini merupakan penggunaan gerakan damai dan tanpa kekerasan dalam meraih perubahan sosial atau politik. Kedua, gunakan lembaga-lembaga politik untuk mencapai perubahan. Strategi ini berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada untuk memperjuangkan tujuan-tujuan perubahan mereka, termasuk menekan undang baru atau kebijakan. Ketiga, perubahan melalui rekomendasi dan manipulasi elit kekuasaan. Strategi ini mencoba untuk mempengaruhi perubahan melalui kerjasama dengan atau manipulasi elit politik atau kekuasaan dan ada. Apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, akan dibacakan kesimpulan oleh rekan saya. Mulai adalah strategi kebijakan administratif. Itu strategi yang bersifat memaksa telah digunakan untuk beberapa tujuan penggunaan prosedur pemilihan, baik untuk para guru maupun untuk para siswa. Dan untuk strategi gabungan politik administratif, strategi bukanlah penggunaan kekuasaan dalam pengertian pengaruh oleh satu orang atau orang lain atau oleh satu kelompok atas kelompok lain yang membedakan keluarga. Strategi ini dari strategi yang sudah didiskusikan. Yang baik, mungkin itu saja pembelajaran dengan menggunakan metode kartu berpasangan. Sebelumnya tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya kelompok kami undur diri. Mungkin apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.